Anita, Ya, ini kami beri kesempatan kamu untuk mungkin bertanya kepada bapak-bapak. Silakan. Apa yang ingin kamu ketahui tentang beliau dan apapun tentang tugas beliau mungkin. ini momen berharga ya Cak ya. Momen berharga, Kalau gitu langsung saja. manfaatkan sebaik-baiknya. Baik Cak, kalau gitu langsung saja saya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Menteri UMKM nih Bapak Maman Abdurrahman. Pak Menteri, ini UMKM kan merupakan usaha mikro kecil dan menengah ya Pak ya. 3 level ukuran sekaligus nih Pak dalam satu nama begitu. Nah Pak, kalau nantinya nih Pak usaha itu terus naik, terus tambah sukses jadi lebih besar lagi Pak, apa mungkin Pak nantinya ini akan berubah namanya begitu menjadi UMKMB, usaha kecil mikro menengah besar atau seperti apa Pak? Kamu udah mulai kelontong-lontongan kamu. Mulai terinfluence, Cak tepatnya. Silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Yang penting jangan berubah jadi usaha maman ke maman aja. Begini, ini bagus banget nih pertanyaannya. Sekaligus saya mau meluruskan bahwa persepsi publik pada saat melihat kita menyebutkan UMKM, pasti yang pertama ada di back mind publik itu menganggap mie ayam, nasi goreng, pedagang bakso, cilok, penjual batik, dan lain sebagainya. Itu back mind publik itu. Padahal sebetulnya UMKM itu tidak lebih tidak kurang adalah sebuah leveling. Yaitu usaha mikro dengan skala omset aset sekian, naik ke kecil, kecil dengan skalanya sekian, lalu menengah. Dan ada yang menarik, sekaligus saya juga mau menyampaikan di dalam kesempatan ini, di kita itu di program di Kedeputian Usaha Menengah ada program Rise to IPO. Jadi tahun kemarin kita ada kurang lebih 20-an perusahaan usaha menengah yang kita bina, yang kita dorong melantai di pasar bursa. Dan sekarang ini juga lagi dalam persiapan kita kurang lebih sampai 28 yang kita mau dorong masuk ke IPO, ke lantai bursa. Artinya poinnya yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita mendengar kata UMKM, ya jangan lagi kita terpersepsikan seakan-akan seperti itu gitu. Makanya waktu kita buat program Rise to IPO banyak pihak yang kritik saya. Oh ngapain kok Menteri UMKM jauh banget sampai ngurus-ngurusin yang kayak gitu-gitu gitu. Padahal ini yang tadi kita bilang bahwa UMKM itu ya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah pertanyaannya kalau tadi pengen menjawab yang Mbak tanyakan, apakah mungkin nanti jadi besar? Ya saya pikir itu domainnya memang kalau udah masuk besar ke skalanya skala industri dan lain sebagainya ya. Jadi artinya dari segi spesifikasi dan klasifikasi kita ruangnya hanya sampai usaha menengah berdasarkan omset dan aset. Jadi paling tinggi itu ada di 50 miliar nilai omset dan asetnya. Saya pikir itu. Dan makasih nih acaranya tadi saya lihat ada tema yang mencoba memotret keberhasilan kepala daerah di dalam mendorong atau memberikan kesempatan pengusaha mikro di daerahnya masing-masing untuk mereka bisa membuka akses pasar di lokasi-lokasi fasilitas publik ataupun fasilitas pemerintahan yang disiapkan oleh kepala daerahnya. Makasih, sukses selalu buat Baik, terima kasih banyak Terima Pak Menteri kasih. untuk jawaban dan penjelasannya Cak. Gamblang sekali ya Cak. Saya dulu pernah memang buka usaha kecil-kecilan Pak Menteri. Tapi karena sudah tutup karena kalah kecil sama yang lain. Kecil-kecilan saya kalah kecil. Ya, calon talk ini tidak lupa kita mau ngingetin nih para penerima apresiasi, jangan buru-buru untuk pulang dulu karena nanti di akhir acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan untuk itu Cak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Awards 2020. 2026. Ya Bapak Maman tentu saja iNews Media Group akan memberikan penghargaan khusus kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam kategori percepatan dan dukungan kolaborasi UMKM untuk pembangunan daerah. Kita simak fittingnya berikut ini. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia terus mendorong UMKM daerah untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Melalui akses pembiayaan, perizinan, sertifikasi, digitalisasi, hingga kemitraan dengan BUMN dan industri.
UMKM diberikan ruang untuk masuk ke rantai pasok nasional. Baik, untuk itu kami mengundang Pak Syafril Nasution selaku Vice CEO dan News Director iNews Media Group untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa. Selamat kepada Bapak Maman dan juga Kementerian UMKM. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Syafril untuk kembali ke tempat. Bapak Kita Maman, ngobrol-ngobrol kita terlebih dahulu ngobrol dulu nih Pak. sebentar nih. ya. Sehat Pak. Selamat sekali lagi atas penghargaan yang sudah diraih. Saya ingin kemudian bertanya sedikit mengenai pendapat Bapak ataupun apa yang ingin disampaikan mengenai penghargaan yang baru saja diperoleh. Ya, tadi pertama saya makasih banyak buat Pak Syafril dan iNews tim. Tadi saya pikir ngasih piala biliar Pak. Soalnya beliau ini pengurus Popsi dan saya kalau ke gedung ini jarang urusan media sekarang, tapi urusannya main biliar tuh di situ. Nggak ya. Pertama makasih banyak tentunya ya bagi saya ini adalah apresiasi ataupun sebuah penghargaan dan juga penghormatan lah kepada apa yang sudah kita lakukan Kementerian UMKM. Tapi satu hal saya harus sampaikan bahwa pencapaian yang kita lakukan ini bukan kerja Kementerian UMKM sendiri, artinya support dari beberapa institusi kementerian dan juga kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, serta beberapa institusi-institusi pembiayaan yang dalam hal ini perbankan dan juga beberapa institusi lainnya. Artinya ini adalah bentuk penghormatan bukan hanya kepada kami, tapi juga khususnya kepada seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Maman, selamat sekali lagi atas penghargaan yang sudah diraih. Kami mohonkan Terima kasih Bapak banyak, kemudian dapat Bapak. kembali ke tempat. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Bapak. Dan tentu saja hadirin dan juga pemirsa masih di kategori yang sama. Kita akan segera mengetahui siapa saja penerima apresiasi selanjutnya. Dan inilah penerima apresiasi kategori pembangunan infrastruktur. Kabupaten Pasuruan menghadirkan layanan kesehatan 24 jam di Puskesmas. Diperkuat Public Safety Center 119 untuk respons kegawat daruratan. Didukung ambulans desa, tenaga medis siaga, obat esensial, dan rujukan terintegrasi. Masyarakat mendapatkan akses pertolongan lebih cepat dengan respons time di bawah 15 menit. Kabupaten Sumedang menghadirkan gerakan Sumedang Membumi, mulai dari pangan murah, kesehatan, administrasi kependudukan, pajak, hingga job fair dan promosi UMKM. Dengan prinsip kadele, karampa, dan karasa, pelayanan dibuat nyata, cepat, dan manfaatnya langsung dirasakan warga. Kabupaten Tangerang terus memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa Tangerang Gemilang. Program ini memberikan dukungan biaya kuliah hingga lulus bagi putra-putri berprestasi dari keluarga kurang mampu, termasuk kesempatan menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Kabupaten Karawang menghadirkan beasiswa Karawang Cerdas untuk memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Melalui program ini, lebih dari 11.000 pelajar dan mahasiswa menerima manfaat setiap tahun dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu. Kota Malang menghadirkan program RT Berkelas. Inovasi program RT Berkelas melayani, memberdayakan, menginspirasi. Melalui alokasi sekitar 50 juta rupiah per RT setiap tahun, warga diberi ruang menentukan sendiri kebutuhan prioritas lingkungannya. Dari perbaikan jalan, drainase, hingga fasilitas kebersihan, aspirasi warga dipercepat dengan memangkas birokrasi.